Penting bagi kita untuk meluruskan persepsi bahwa hadirnya big data menghilangkan kebutuhan akan statistik. Justru sebaliknya, pengujian statistik tetap menjadi fondasi paling mendasar dalam setiap analisis data yang bermakna. Tanpa statistik, kita hanya akan terjebak dalam kumpulan angka besar tanpa kemampuan untuk mengambil kesimpulan yang valid secara ilmiah. Ada 4 pilar statistik yang harus selalu kita perhatikan dalam proses analisis. Pertama adalah rata-rata dan variasi. Ini adalah langkah awal untuk memahami karakteristik dataset kita. Dengan mengukur tendensi sentral dan sebaran data, kita dapat memetakan perilaku mayoritas data serta sejauh mana penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Kedua adalah uji hipotesis. Dalam skala big data, kita sering menemukan pola yang terlihat menarik namun sebenarnya hanyalah kebetulan. Uji hipotesis membantu kita membuktikan secara matematis apakah sebuah perbedaan atau hubungan antar variabel memang signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara acak. Ketiga adalah interval kepercayaan. Kita harus menyadari bahwa data tidak pernah bersifat absolut. Penggunaan interval kepercayaan memberikan kita rentang estimasi yang mencerminkan tingkat ketidakpastian. Hal ini sangat penting agar manajemen memahami risiko dan batas akurasi dari hasil analisis yang kita sajikan. Keempat adalah signifikansi hasil. Poin ini menjadi penentu apakah temuan analisis kita sudah cukup kuat untuk dijadikan dasar kebijakan strategis. Signifikansi membantu kita memisahkan antara informasi yang sekadar menarik dengan informasi yang benar-benar berharga untuk pengambilan keputusan. Sebagai penekanan terakhir, perlu diingat bahwa tanpa sentuhan statistik, analisis data hanya akan menjadi sekadar deskripsi permukaan. Statistiklah yang memberikan kekuatan inferensi agar kita bisa menarik kesimpulan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dari tumpukan big data yang kita miliki. Memasuki pembahasan mengenai machine learning dalam ekosistem big data, kita berbicara tentang teknologi yang memungkinkan sistem tidak hanya sekadar mengolah data, tetapi belajar darinya untuk melakukan prediksi atau klasifikasi secara otomatis. Namun, perlu digarisbawahi bahwa machine learning bukanlah pengganti analisis dasar. Model yang tangguh tetap membutuhkan asupan data yang bersih dan pemahaman konteks bisnis yang mendalam agar hasil yang diberikan benar-benar relevan. Ada 5 penerapan utama machine learning yang menjadi pilar inovasi di berbagai industri saat ini. Pertama adalah deteksi kecurangan atau fraud detection. Algoritma dilatih untuk mengenali pola transaksi yang wajar dan secara instan mampu memberikan peringatan saat mendeteksi anomali yang mencurigakan dalam aliran data yang sangat cepat. Kedua adalah sistem rekomendasi. Ini adalah mesin penggerak utama di balik platform e-commerce dan layanan digital modern. Sistem mempelajari preferensi dan perilaku setiap individu secara mendalam untuk menyajikan saran produk atau konten yang sangat personal dan akurat. Ketiga, segmentasi pelanggan. Machine learning memungkinkan kita untuk mengelompokkan jutaan pengguna ke dalam segmen-segmen yang lebih spesifik berdasarkan karakteristik dan perilaku serupa. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menjalankan strategi komunikasi yang jauh lebih efisien dan tepat sasaran. Keempat adalah perawatan prediktif. Dalam konteks industri dan manufaktur, sensor pada mesin mengirimkan data performa secara berkelanjutan. Algoritma kemudian memprediksi kapan suatu komponen akan mengalami kerusakan sebelum hal itu benar-benar terjadi, sehingga perusahaan dapat menghindari waktu henti produksi yang mahal. Kelima adalah peramalan atau forecasting. Kita menggunakan data historis untuk memproyeksikan tren permintaan, pergerakan harga, atau kondisi pasar di masa depan guna membantu perencanaan strategis jangka panjang. Secara keseluruhan, machine learning mengubah big data dari sekadar tumpukan informasi yang pasif menjadi sistem cerdas yang mampu memberikan panduan bagi tindakan otomatis dan cerdas di masa depan. Slide 43 membahas mengenai business intelligence atau BI. BI merupakan pendekatan analitik yang sangat krusial bagi organisasi untuk memahami kinerja mereka secara utuh serta membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Fokus utama dari BI adalah penyajian data melalui dashboard yang informatif, indikator kinerja utama atau KPI, serta laporan interaktif yang memungkinkan manajemen untuk mengeksplorasi data secara mandiri. Ada 4 area implementasi utama BI yang sangat relevan untuk dipahami. Pertama, BI memungkinkan kita melakukan pemantauan penjualan per wilayah. Dengan visualisasi yang tepat, manajemen dapat dengan cepat mengidentifikasi wilayah mana yang menunjukkan peluang pertumbuhan besar dan wilayah mana yang sedang menghadapi tantangan operasional tertentu. Kedua, kita bisa membedah performa merchant secara mendetail. Hal ini mencakup analisis terhadap kinerja merchant queries atau mitra marketplace berdasarkan volume serta nilai transaksi yang dihasilkan.
Data ini membantu organisasi dalam memberikan dukungan yang lebih spesifik bagi mitra-mitra strategis mereka. Ketiga adalah pengukuran tingkat konversi. BI membantu tim pemasaran untuk mengukur efektivitas kampanye mereka secara presisi dengan melacak perjalanan pelanggan, mulai dari kunjungan awal hingga akhirnya melakukan transaksi pembelian. Ini adalah metrik kunci untuk memastikan efisiensi anggaran pemasaran. Keempat, BI menyajikan tren pertumbuhan secara visual dan berkesinambungan. Kita dapat memantau bagaimana perkembangan jumlah transaksi, pertumbuhan pengguna, hingga peningkatan pendapatan dari waktu ke waktu untuk memastikan organisasi tetap kompetitif di pasar. Sebagai catatan penting bagi Anda sebagai mahasiswa, Business Intelligence adalah jembatan yang sangat krusial dalam ekosistem data. BI adalah instrumen yang menghubungkan antara kerumitan pengolahan data teknis dengan kebutuhan pengambilan keputusan manajerial yang cepat, akurat, dan tepat sasaran. Slide ke-44 ini membahas mengenai implementasi konkret dari Business Intelligence, yaitu dashboard dan monitoring. Dashboard merupakan antarmuka visual yang berfungsi sebagai pusat kendali informasi bagi para pengambil keputusan. Tanpa sistem monitoring yang efektif, volume big data yang masif tidak akan memberikan dampak operasional yang nyata bagi organisasi. Ada beberapa elemen kunci yang biasanya ditampilkan dalam sebuah dashboard operasional yang tangguh. Pertama, dashboard menyajikan data transaksi per menit untuk memantau intensitas aktivitas sistem secara real time. Kedua, performa penjualan harian ditampilkan untuk memberikan gambaran pencapaian target jangka pendek secara objektif. Ketiga, dashboard harus mampu mendeteksi anomali sistem secara otomatis agar kendala teknis dapat segera diidentifikasi. Keempat, pemantauan ketersediaan stok menjadi sangat krusial untuk menghindari kerugian akibat kekurangan barang. Terakhir, integrasi status logistik secara real-time membantu organisasi memastikan seluruh rantai pasok berjalan sesuai jadwal. Namun, membangun dashboard bukan berarti memasukkan seluruh data yang kita miliki ke dalam satu layar. Kita harus berpegang pada prinsip desain dashboard yang baik. Dashboard yang efektif tidak menampilkan semua angka secara sembarangan, melainkan hanya menonjolkan indikator yang benar-benar relevan untuk pengambilan keputusan. Perlu disadari bahwa terlalu banyak informasi justru akan menimbulkan kebingungan bagi pengambil keputusan. Oleh karena itu, pengembangan dashboard harus difokuskan pada KPI atau indikator kinerja utama. Desain yang digunakan wajib bersih dan mudah dibaca agar pesan utama data dapat ditangkap dalam waktu singkat. Selain itu, aspek teknis seperti pembaruan data secara otomatis dan real time sangat menentukan kualitas keputusan yang diambil. Terakhir, dashboard yang profesional harus memiliki aksesibilitas yang tinggi sehingga dapat diakses secara aman dari berbagai perangkat untuk mendukung mobilitas manajemen di era digital saat ini. Pada slide terakhir ini, kita membahas mengenai real-time analytics yang merupakan puncak dari implementasi big data di era digital saat ini. Real-time analytics adalah proses analisis data sesaat setelah data tersebut mengalir masuk ke dalam sistem, bukan setelah data terkumpul dalam jangka waktu tertentu. Kemampuan ini sangat krusial karena dalam ekosistem bisnis modern yang sangat dinamis, banyak keputusan strategis harus diambil dalam hitungan detik. Terdapat 4 pilar utama dalam implementasi analisis real-time yang memberikan nilai tambah signifikan bagi organisasi. Pertama, deteksi fraud. Sistem mampu mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan secara instan bahkan sebelum proses transaksi tersebut selesai. Hal ini memungkinkan organisasi untuk melakukan pencegahan kerugian secara proaktif dibandingkan hanya sekadar melakukan audit setelah kejadian. Kedua, monitoring transaksi. Kita dapat memantau fluktuasi volume dan nilai transaksi secara langsung tanpa jeda. Kemampuan ini memberikan visibilitas penuh bagi manajemen terhadap kesehatan operasional bisnis pada detik tersebut. Ketiga adalah pemantauan sensor. Dalam ekosistem yang terintegrasi dengan perangkat IoT, data dari sensor dibaca secara kontinu untuk mendeteksi adanya anomali performa mesin atau infrastruktur. Deteksi dini ini sangat vital untuk mencegah kerusakan sistem yang lebih fatal. Keempat adalah notifikasi operasional. Sistem diatur untuk mengirimkan peringatan otomatis secara real time apabila suatu indikator kinerja melewati ambang batas yang telah ditentukan. Hal ini memastikan tim operasional dapat segera bertindak tanpa harus menunggu laporan harian atau mingguan. Sebagai penutup, real-time analytics adalah instrumen yang mengubah organisasi dari sekadar reaktif menjadi sangat responsif. Dengan memanfaatkan aliran data yang cepat, kita dapat memastikan setiap peluang ditangkap dan setiap risiko dimitigasi pada saat yang paling tepat.
Memasuki slide ke-46, kita akan membedah dua mesin utama dalam pengolahan data besar, yaitu batch processing dan stream processing. Seringkali, tantangan dalam dunia data bukan hanya soal seberapa banyak data yang kita punya, tapi seberapa cepat kita harus mendapatkan jawabannya. Pertama, kita lihat batch processing. Ini adalah metode tradisional namun sangat efisien di mana data dikumpulkan terlebih dahulu dalam kelompok besar sebelum diproses secara berkala, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Metode ini sangat ideal untuk laporan bisnis rutin atau analisis historis yang mendalam karena lebih sederhana dan jauh lebih hemat daya komputasi. Kedua adalah stream processing. Berbeda dengan batch, metode ini memproses data secara terus-menerus tepat saat data tersebut mengalir masuk ke sistem. Kita menggunakannya untuk kebutuhan yang tidak bisa menunggu, seperti deteksi penipuan, fraud detection, monitoring transaksi keuangan secara langsung, hingga notifikasi operasional yang kritis. Keunggulannya tentu saja pada kecepatan respons yang mencapai hitungan milidetik. Terakhir, ada pendekatan bersama atau yang sering kita sebut sebagai arsitektur lambda atau kappa. Ini adalah solusi modern yang menggabungkan kekuatan keduanya. Dengan arsitektur terpadu ini, organisasi mendapatkan jaminan konsistensi data dari lapisan batch sekaligus kecepatan respons dari lapisan stream. Pendekatan ini memberikan skalabilitas tinggi dan memastikan bahwa data terbaru maupun data historis tetap selaras untuk mendukung keputusan yang lebih akurat. Sebagai penutup bagian teknis ini, mari kita lihat implementasi nyata Big Data dalam sektor e-commerce. Di Indonesia, dengan ekosistem e-commerce yang sangat besar dan beragam, penggunaan Big Data telah menjadi standar operasional untuk 3 keperluan utama. Pertama adalah analisis perilaku pelanggan. Melalui data, kita bisa memahami secara detail bagaimana pelanggan menelusuri aplikasi, produk apa yang mereka pilih, hingga faktor apa yang akhirnya meyakinkan mereka untuk melakukan pembelian. Pemahaman ini memungkinkan platform digital untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kedua adalah sistem rekomendasi produk. Big Data memungkinkan platform untuk menyarankan produk yang sangat relevan secara personal berdasarkan riwayat pembelian dan pola browsing setiap pengguna. Ini adalah mesin penggerak utama dalam meningkatkan loyalitas dan nilai transaksi pelanggan. Ketiga adalah manajemen stok. Dengan kekuatan analitik, e-commerce dapat memprediksi permintaan pasar di masa depan secara akurat. Hal ini membantu dalam mengelola inventory secara optimal, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian akibat kekurangan stok maupun penumpukan barang yang berlebihan. Implementasi ini membuktikan bahwa Big Data bukan lagi sekadar wacana teknologi, melainkan instrumen vital yang mendorong efisiensi dan inovasi di garis depan ekonomi digital kita. Pada slide 48 ini, kita melihat salah satu contoh penerapan Big Data yang paling nyata dan masif di Indonesia, yaitu pada sistem pembayaran digital. Penggunaan Big Data dalam sektor ini tidak hanya membantu dalam memantau transaksi, tetapi juga menjadi instrumen vital untuk mendeteksi potensi fraud, memahami pola perilaku merchant, menganalisis kebiasaan pengguna, hingga memperluas inklusi keuangan nasional. Data transaksi QRIS merupakan contoh sempurna dari karakteristik Big Data karena memiliki volume, velocity, variety, dan value yang sangat tinggi secara sekaligus. Mari kita lihat beberapa statistik pencapaian pada semester PIM-TAN tahun 2025. Pilar pengguna. Saat ini terdapat 57 juta pengguna QRIS di seluruh Indonesia yang menjadikannya sebagai sumber data transaksi digital terbesar di tanah air. Pilar merchant. Sektor ini didominasi oleh UMKM dengan angka mencapai 93,16%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas merchant QRIS adalah pelaku usaha kecil yang datanya sangat berharga untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Pilar nilai transaksi. Skala ekonomi yang tercatat sangat luar biasa, dengan total nilai transaksi mencapai 579 triliun hanya dalam periode 1 semester. Statistik ini membuktikan bahwa setiap pemindaian kode QR bukan sekadar aktivitas pembayaran biasa, melainkan aliran data yang memberikan wawasan mendalam mengenai denyut ekonomi digital kita. Melalui pengelolaan data yang tepat pada sistem ini, kita dapat membangun ekosistem keuangan yang lebih aman, inklusif, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Memasuki slide 49, kita akan melihat bagaimana Big Data merevolusi sektor logistik. Dalam industri ini, Big Data digunakan untuk mengoptimalkan seluruh rantai operasi distribusi dan meningkatkan kecepatan layanan secara signifikan melalui 4 pilar utama. Pertama adalah optimasi rute. Sistem menganalisis kondisi lalu lintas dan jarak secara real-time untuk menentukan jalur pengiriman paling efisien, yang secara langsung menekan biaya operasional dan waktu tempuh. Kedua, prediksi keterlambatan. Dengan kemampuan analitik prediktif, perusahaan dapat mengantisipasi potensi gangguan pengiriman bahkan sebelum terjadi, sehingga dampak negatif terhadap kepuasan pelanggan dapat diminimalkan. Ketiga, tracking armada. Penggunaan
Penggunaan teknologi GPS dan IoT memungkinkan pemantauan posisi serta kondisi kendaraan secara berkelanjutan. Hal ini memberikan visibilitas penuh terhadap aset perusahaan di lapangan. Terakhir adalah alokasi gudang. Big Data membantu menentukan lokasi penyimpanan barang yang paling optimal berdasarkan pola permintaan regional. Dengan menempatkan stok lebih dekat ke pusat permintaan, proses pengiriman menjadi jauh lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Memasuki slide ke-50, kita melihat bahwa relevansi Big Data meluas hingga ke sektor fundamental, yaitu pangan. Penggabungan berbagai variabel data seperti harga pasar, angka produksi, kondisi cuaca, alur distribusi, hingga ketersediaan stok sangat krusial untuk mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Ada 4 pilar implementasi Big Data yang menjadi kunci dalam modernisasi sektor ini. Pertama, prediksi panen. Dengan mengolah data cuaca, kondisi tanah, dan pola historis, kita dapat memperkirakan hasil panen secara lebih akurat. Informasi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melakukan perencanaan yang lebih matang guna menghindari kerugian akibat ketidakpastian alam. Kedua adalah perencanaan distribusi. Big Data berperan dalam mengoptimalkan alur distribusi pangan dari produsen hingga ke tangan konsumen. Hal ini memastikan bahwa komoditas pangan tersalurkan secara efisien, mengurangi potensi pemborosan, dan menjaga kesegaran produk di pasar. Ketiga, deteksi gangguan pasokan. Kemampuan analitik kita memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi kelangkaan komoditas tertentu. Dengan mengetahui gangguan pasokan sebelum berdampak luas, pemerintah atau lembaga terkait dapat mengambil langkah antisipatif untuk mencegah lonjakan harga pasar yang tidak terkendali. Keempat adalah stabilisasi harga. Data yang akurat dan tepat waktu menjadi landasan kuat bagi kebijakan intervensi harga. Dengan pemantauan data yang berkelanjutan, kebijakan yang diambil akan jauh lebih efektif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi kesejahteraan petani. Secara keseluruhan, pemanfaatan Big Data di sektor ini membuktikan bahwa teknologi informasi dapat menjadi solusi nyata untuk menjaga kedaulatan pangan dan stabilitas ekonomi nasional.